warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung dipayun orang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wengi ieu urang biasa ngariung deui dina kaayaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan urang dipasihan kakiatan iman, kakiatan Islam, kakiatan ihsan sareng pamugi dijadikan urang hamba anu salamina selalu bersyukur sareng bersabar. Shalawat sinareng salam pamugi salamina tercurah ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, sahabat Nabi, sareng mudah-mudahan urang jaga di akhirat kenging syafaat di anjeunna sareng tiasa ngaleueut di Talaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasepuhan kali wargi sadaya wengi ieu bade ngauihan deui atanapi bade ngabahas deui anu aya kaitan sareng salat. Kunaon urang sering ngabahas bab salat margi parantos kauning aku sadayana ku urang sadaya ibadah salat ieu teh anu awal dihisab di akhirat. Terus kauningnya sadaya dina keterangan upami salat urang beres beunteuna insyaallah amal-amal anu sanesna beres. Nah ku kituna wengi ieu bade ngauihan deui supados urang henteu kajongjonan henteu ngaraos salat urang teh tos leres khususna kanggo biat nyarira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us shahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'a. Maka sesudah mereka hiduplah pengganti yang jahat, suka mengabaikan sholat dan melampiaskan nafsu syahwat, maka kelak mereka dihadapkan pada siksa yang jahat, kecuali yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Maka mereka itulah yang bakal masuk surga dan tidak dirugikan sedikit pun. Surat Maryam ayat 59 dan 60. Anu bade didugikeun bab bahaya mengabaikan sholat. Penjelasan tina ayat Al-Qur'anu tadi, mengabaikan sholat dimaksud yaitu meninggalkan atau mengakhirkan waktunya, dan melampiaskan nafsu syahwat dimaksud yaitu seperti minum arak, mengawini dua orang wanita bersaudara dari ayah tunggal, dan asyik dalam kemaksiatan, dihadapkan pada siksa yang jahat di jurang neraka jahanam. Ayat tersebut turun berkenaan dengan umat Nabi Muhammad SAW yang suka mengabaikan sholat dan melampiaskan nafsunya. Itulah sebabnya disifati oleh Allah dengan ado'us sholat. Ado'us sholat artinya menyia-nyiakan atau mengabaikan sholat. Dari Hasan bin Ali katanya, ketika Anda masuk masjid, uluk salamlah kepada Nabi Muhammad SAW, seperti menunjuk sabda Rasulullah SAW, la tattakhidhu baiti idan
wala tattakhidu buyutakum kuburan wasallu alayya haitsu kuntum fa inna sholatakum tablughuni. Artinya, janganlah kau buat hari raya rumahku ini. Artinya, jangan ramai-ramai di dalamnya, di dalam rumah Allah, yaitu di masjid. Dan jangan pula kau buat kuburan atau sepi-sepian rumahmu. Jadi rumah kita jangan dibuat seperti kuburan. Bersolawatlah kepadaku di mana Anda berada. Pasti solawatmu padaku bakal sampai. Dari Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bersolawatlah kepadaku sebanyak-banyaknya di hari Jumat. Pasti sampailah solawatmu itu dan diperlihatkan kepadaku. Dari Salman bin Suhaimin rahimahullah, ia berkata, aku mimpi bertemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun bertanya, ya Rasul, orang-orang yang datang menghadapmu dan uluk salam, apakah diterima salam mereka? Jawab Rasul, iya, bahkan aku pun membalasnya. Tadi dalam ayat surat Maryam ayat 59 ada kalimat adha'us sholat. Tafsir dari kalimat ini mengandung banyak penjelasan. Di antaranya ada yang mengartikan begini. 1. Tiada meyakini hukum wajibnya, atau dengan kata lain, tidak acuh sekalipun sholat itu hukumnya wajib. Tafsir yang kedua, mengabaikan atau meninggalkan dan tidak aktif melakukan setiap waktu, yang berarti tidak mau memeliharanya, memelihara sholat. Ketiga, enggan datang ke tempat ibadah seperti masjid, musola, langgar, dan lain-lain, dan tiada perhatian sedikit pun, yang berarti telah menghancurkannya. Tafsir adha'us sholat yang keempat, suka menggunjing, gibah, dan riya sekalipun ia melakukan sholat. Kelima, mengabaikan syarat, rukun, dan wajib yang harus dipenuhi ketika sholat. Dan keenam, melakukan sholat dengan kelengahan dan sesudah itu tidak lagi melakukannya. Sedangkan tafsir dari kata al-ghoyya juga mengandung berbagai penafsiran. Di antaranya ada yang memberi makna berikut. 1. Al-ghoyya artinya sebuah sungai di neraka jahanam yang terlalu dalam, panas lagi, busuknya terasa mencekam, hingga kalau menetes ke bumi pasti hancur seluruh permukaan bumi dan binasalah penghuninya. Demikian ini yang diterangkan oleh Wahab bin Munabbah. Tafsir yang kedua, al-ghoyya artinya sebuah jurang di neraka jahanam yang terlalu panas, hingga jurang-jurang lainnya merasa giris. Setiap hari mohon perlindungan 1000 kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia disediakan buat mereka yang suka mengabaikan sholat
dan mengabaikan jamaah. Ini menurut Ibnu Abbas. Tafsir yang ketiga, sebuah jurang yang mengalirkan darah dan nanah di neraka jahanam, kata Ato. Yang keempat, sebuah jurang di neraka jahanam yang terlalu dalam, lagi panas. Di dalamnya ada sebuah sumur atau perigi yang bernama Habhab. Dan ketika jahanam terdiam, Allah membuka sumur tersebut, maka menyalalah ia disertai dengan jilatan-jilatan apinya. Ini tafsir menurut Ka'ab. Sedangkan menurut Ad-Dhahab, al-ghoya itu adalah kerugian dan kebinasaan. Diceritakan adanya seorang pria tengah bepergian di pedesaan. Pada suatu hari, ia didampingi oleh setan hingga melalaikan kewajiban sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Orang ini bepergiannya itu didampingi oleh setan, sehingga dia itu tidak ingat dan lalai akan kewajiban sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan ketika datang kantuknya, ketika dia capek, mengantuk, ia hendak tidur. Nah, lalu si setan itu kabur dari si pemuda itu. Maka si pemuda bertanya, "Kenapa kamu kabur menghindariku?" Jawab setan, "Sungguh aku berbuat durhaka kepada Allah hanyalah sekali. Namun aku dikutuk oleh Allah. Maka bagaimana dengan laku maksiatmu sehari 5 kali? Hingga aku pun segera menghindar darimu, takut kena murka dan dibentak oleh Allah akibat kelakuan maksiatmu itu." Nah, sendiri takut ya. Ini mengabaikan sampai 5 kali waktu sholat. Setan bermaksiat 1 kali dikutuk oleh Allah. Na'udzubillah. Dari Nabi SAW, pada suatu hari beliau menjelaskan tentang sholat. Begini sabdanya, "Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidhu 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun." Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidhu 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf." Siapa aktif melakukan sholat atau memelihara sholat, maka kelak di hari kiamat sholatnya bakal menjadi cahaya, penunjuk dan jaminan keselamatan baginya. Dan siapa tidak mau memeliharanya, maka ia tidak bakal memperoleh semua itu, bahkan bergabung dengan Qarun, Haman, Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa mengabaikan sholat berjamaah,
pasti ditimpa 12 macam cobaan yang membahayakan dirinya. Yang 12 macam cobaan itu 3 akan menimpa di dunia. Yang 1, usaha dan rezekinya tidak berkah. Ini cobaan di dunia. 2, nur solihin lenyap darinya. 3, dibenci oleh setiap orang mukmin. 3, cobaan menjelang matinya. 1, dicabut ruhnya dalam keadaan haus, sekalipun minum seluruh air laut. 2, keluarnya nyawa dirasa sangat pedih. 3, dikhawatirkan mati tidak membawa iman. Na'udzubillah. Yang 3, cobaan di alam kubur. 1, sulit menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. 2, terasa sangat gelap di alam kubur. 3, kubur menghimpitnya. Anggota tubuh dan tulang-tulangnya terhimpun jadi satu atau hancur. Cobaan yang 3 di hari kiamat. 1, terasa sangat berat dalam perhitungan amalnya. 2, dimurkai Tuhannya. Dan 3, disiksa oleh Allah dengan api neraka. Anawi ieu nu tiasa didugikeun nganggo penjelasan salengkapna nyanggakeun ka Mang Haji Udin. Mugi aya manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di Al-Quran awal-awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salat anu diupayakan kangge sampurna ku kalimat yukimuna. Dina awal surat Al-Baqarah Allah midau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ya penjelasan awal di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yuqimuna. Ternyata tina yuqimuna ya teh dijelaskan kepada ahli tafsir melaksanakan sholat kalayan sampurna, diupayakan sampurna orang. Sareng ya sholat anu yuqimuna harapan Nabi di antara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan pasti di awal ayat Quran dijelaskan ku yuqimuna ku Allah. Pasti margina ya salat memang pang sampurna na ya. Paling tinggi maksana yuqimuna. Surah di tafsir ta yuqimuna teh ya laksanakan kalayan sampurna mungkin. Sampurna ti sagala rupina, sampurna dina syaratna, dina rukun, sarang kena disampurnakan oge ku sunda-sunda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ditebihan makruh-makruhna dan sanes merataskan wajib sareng sunnah lumpur, tapi makruh-makruhna oge ditebihkan diusahakan ditebihan makruh-makruhna salat. Tadi diantarana aya anu
adha shalah istilahnya. Adha shalah aya anu rupa-rupa oge penjelasan anak, tapi di antarana nyata menyanyiakan sholat, tetap mengabaikan sholat, mengabaikan waktuna, diakhirkan mengabaikan sunnahna, mengabaikan sholat jamaah tadi, sampai disebutkan di riwayat tadi yang mengabaikan sholat jamaah nanti di akhirat bisa bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf ya. Ini 4 tokoh yang kesibukannya beda-beda. Kalau mengabaikan sholat karena kekuasaan, maka angkena sarang Fir'aun. Jadi urusan sarang kekuasaan itu. Jadi ngurus kekuasaan sampai mengabaikan sholat, maka angkena sarang Fir'aun. Haman ya teh ajudan Fir'aun itu. Tangan kanan Fir'aun Haman. Jadi urusan staf ya. Urusan staf kan penguasa teh stafna aya menterina gitu. Tak upami urusan staf, urusan ngabantu penguasa sampai melalaikan salat. Ya pami urangkan sanes penguasa sanes staf, tapi mungkin kayak berlaku dina dunungan sareng karyawan gitu misalnya. Jadi urusan staf sampai mengabaikan sholat maka bersama Haman. Upami disebutkan ku kekayaan sampai mengabaikan sholat, ngurus kekayaan sampai mengabaikan sholat, maka bersama Qarun. Ya, Qarun urusan anak, urusan sarang kekayaan, sarang keduniaan. Upami Ubay bin Khalaf ya jangan bangar zaman jahiliyah itu. Upami urusan bisnis, urusan usaha, ngurus urusan usaha sampai mengabaikan sholat, maka mungkin sarang Ubay bin Khalaf ya. Ubay bin Khalaf itu orang kaya dulu ya. Itu contoh dina riwayat yang disebutkan mengabaikan sholat. Enten kantun di pilari sholat anu unggulan ya. Sholat unggulan sarang sholat anu teleres pelaksanaanna kantun ditinggalkan. So di Quran keterangan itu lengkap. Sholat unggulan misalnya sholat khusyuk gitu. Misalnya ke unggulan oke unggul margina segi waktuna. Jadi diupayakan sholat supaya unggul baik. Jelas di Al-Quran langsung Allah nyebat untung aflaha istilahnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat khusyuk. Ayo oke disebutkan di Al-Quran yuhafidun anu ngajagi salat, dimana dijanjikan bakal kedupanya ang cahaya ke kiamat. Dan tapi salat anu paling diidam-idamkan, diharap-harapkan kepada dan misalnya model para nabi nyata jelasnya nyata jalmi anu muqimas shalah istilah anu melaksanakan salat kalian sampurna. Anu sampurna oke engke santosna salat di luar salat, nilai-nilainya salat itu dicandak karena kehidupan sadidin tenan. Menuju salat ningali ke tempat sujud
maka dina kehidupan itu ngajarkan nilai tawadu namanya tawadu. Maka pamijalmi salat tapi tawadu tak aya itu tacan aya tacan timbul nilai tina ninggal ke tempat sujudna tuh gitu. Jadi sebab penyakit zaman ayana zaman modern teh aya istilahna penyakit sekuler, istilahna sekularisme ya. Kita teh misahkan agama sareng kehidupan. Padahal sekedana kehidupan teh diinspirasi atau napi kehidupan teh dituntun ku tuntunan ibadah tadi ya. Tuntunan ibadah. Salat di awalan ku takbir ngagungkan Allah, tapi di akhiran ku salam. Jadi maksana ngagungkan Allah ya kangge kemanfaatan sanes ke orang ngungkul tapi nuju salam orang oge ngaliak ya kakatuh sareng kakenca. Jadi mudah-mudahan salat oge sajabi urang keng manfaatna tapi mudah-mudahan oge karaos ku jalmi anu aya sekitaran urang mudah-mudahan. Akhirna inseueur urang ngadoa sakumaha doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paparin ka orang sadaya kangge langkung merhatoskeun salat sebab salat ieu teh ibadah anu paling nantoskeun ke jaga di akhirat, anu paling awal dihisab. Dina pelaksanaan salat oge salat paling ketat salat teh. Paling ketat aturanana teh gitu ya. Sampai pandangan orang kan digiakan sebetulnya ya teh pamilih nyepan kurang ambil teh serusik orang teh sebetulnya teh biar tidak bisa bergerak memang lah begitu. Kalau ibadah yang lain zakat bisa sambil bergerak ngatur barang segala macam, bisa sambil bicara. Puasa bisa sambil bergerak, bisa macam-macam. Tapi salat tidak boleh berbicara kecuali bacaan-bacaan yang sudah ditentukan. Terus tidak boleh bergerak kecuali gerakan-gerakan yang dalam salat. Pokoknya paling ketat ketinggalan teh salat. Sareng sadaya rukun Islam aya dina salat oge sadayana. Anu ibadah sanesna teh mungkin aya mengandung gitu teh gitu ya. Mugi-mugi nilai-nilai salat mugi kacanda ke akhirat, mudah-mudahan kacanda kana kehidupan. Mudah-mudahan orang sadaya ku Allah dikerasakan sering doa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mugi bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbi ij'alna muqimis salati min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.